Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang komponen APBN dan pengeluaran dalam APBN. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Dimas. Nama saya Kalista. Nama saya Lintang. Nama saya Muhammad Nabi Ramadan. Nama saya Sander. Jadi yang pertama ada klasifikasi pengeluaran dalam APBN. Pengeluaran ini sama dengan belanja ya. Jadi kayak komponen dalam APBN kan ada penerimaan yang sebelumnya udah dibahas. Nah sekarang kami akan membahas tentang pengeluaran atau belanja dalam APBN. Nah sebelumnya ada 3 macam klasifikasi dalam pengeluaran APBN. Yang pertama adalah klasifikasi jenis atau ekonomi jenis belanja. Jadi berdasarkan jenisnya, jenis belanjanya. Yang kedua berdasarkan organisasi atau lembaganya. Yang ketiga ada berdasarkan fungsinya. Nah yang pertama saya akan menjelaskan klasifikasi ekonomi atau jenis belanja. Yang pertama ada belanja pegawai. Jadi belanja pegawai itu adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang bekerja di bidang pemerintahan baik di dalam maupun luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Jadi seperti namanya belanja pegawai itu berarti anggaran ini dipakai untuk membiayai atau membayar gaji pegawai gitu, atau ASN yang bekerja di negara. Kenapa ada kata-kata di dalam negeri maupun di luar negeri? Nah contohnya kan ada juga staf-staf pemerintahan yang bekerja di luar negeri, misalnya staf pemerintahan untuk Kementerian Indonesia di Amerika Serikat kan ada di Kedutaan Besar. Nah yang kedua itu ada belanja barang. Jadi singkatnya belanja barang itu pengeluaran untuk pembelian barang dan atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan atau jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, serta pengadaan barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan. Jadi contohnya kayak misalkan sebuah kantor pemerintahan membutuhkan komputer atau membutuhkan alat tulis, alat administrasi lainnya. Jadi anggaran pemerintah itu dikeluarkan atau dipakai untuk pengeluaran untuk membeli barang-barang tersebut. Yang ketiga ada belanja modal, yaitu pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan atau menambah nilai aset sih. Yang lainnya memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi belanja modal itu singkatnya seperti pengeluaran untuk bagian modal dan memberi manfaat, namanya aset itu untuk menambah nilai kan. Jadi untuk memberi atau menambah manfaat lebih dari 1 periode akuntansi, yaitu 1 tahun. Yang keempat ada belanja bunga utang, yaitu pembayaran kewajiban atas penggunaan pokok utang atau principal outstanding, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru termasuk biaya terkait pengelolaan utang. Nah, suatu negara kan pasti memiliki utang, maka dari itu pengeluaran dari APBN termasuk untuk membayar kewajiban atau membayar utang tersebut agar segera dilunasi, dan termasuk perkiraan utang baru termasuk biaya terkait pengelolaan utang, misalnya bunganya. Oke, selanjutnya itu ada belanja subsidi. Nah, belanja subsidi itu alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga untuk memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh banyak orang atau masyarakat. Selanjutnya belanja subsidi juga diberikan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara. Jadi belanja subsidi itu diberikan kepada masyarakat agar bisa harganya terjangkau dan diberikan harga yang murah. Selanjutnya itu ada belanja hibah. Belanja hibah itu adalah merupakan belanja pemerintahan pusat dalam bentuk transfer uang atau barang kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, badan usaha milik negara ataupun daerah, dan pemerintahan daerah yang bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak perlu dibayar kembali serta tidak terus-menerus, dan dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah dengan pengalihan hak dalam bentuk uang, barang atau jasa. Termasuk dalam belanja hibah adalah pinjaman atau hibah luar negeri yang diterus hibahkan ke daerah. Jadi belanja hibah ini diberikan tanpa harus dikembalikan. Jadi diberikan dengan cuma-cuma. Selanjutnya itu ada belanja bantuan sosial. Belanja bantuan sosial itu
transfer uang atau barang yang diberikan oleh pemerintah pusat daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat diberikan kepada anggota masyarakat atau lembaga kemasyarakatan, termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non-pemerintah di bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu ataupun kelompok masyarakat dan memungkinkan terjadinya risiko sosial. Yang terakhir itu ada selanjutnya belanja lain-lain. Belanja lain-lain itu pengeluaran negara untuk pembayaran atas kewajiban pemerintah yang tidak masuk ke dalam kategori belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial, serta bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja lain-lain dipergunakan untuk yang pertama itu belanja lain-lain dana cadangan dan resiko fiskal. Yang kedua, belanja lain-lain lembaga non-kementerian. Yang ketiga, belanja lain-lain bendahara umum negara. Yang keempat, belanja lain-lain tanggap darurat. Yang kelima, belanja lainnya. Lalu di sini ada transfer ke daerah. Transfer ke daerah ini semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Lalu rincian transfer ke daerah ada yang pertama ada transfer dana bagi hasil. Pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah atas penerimaan negara yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat berdasarkan besaran alokasi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu yang kedua ada transfer dana alokasi khusus. Pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk pendanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat prioritas nasional. Lalu yang ketiga ada transfer dana alokasi umum. Pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk pendanaan kebutuhan operasional rutin pemerintah daerah. Lalu yang keempat ada transfer dana penyesuaian. Pengeluaran anggaran yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan prioritas kebijakan pemerintah pusat. Lalu yang kelima ada transfer otonomi khusus. Pengeluaran anggaran yang dialokasikan kepada daerah yang ditetapkan sebagai daerah otonomi yang dilakukan berdasarkan undang-undang. Lalu ada klasifikasi organisasi atau lembaga, yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi penggunaan anggaran. Antara lain ada yang pertama ada belanja sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Yang kedua ada sekretariat daerah pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Lalu yang ketiga dinas pemerintah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Lalu yang keempat ada lembaga teknis daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Selanjutnya ada klarifikasi fungsi, yaitu klarifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 11 fungsi tersebut yaitu yang pertama fungsi pelayanan umum. Secara teoris ada dua fungsi pelayanan umum, yaitu fungsi pelayanan masyarakat atau public service function, fungsi pembangunan development function, dan fungsi perlindungan protection function. Yang kedua, fungsi pertahanan, mewujudkan dan mempertahankan wilayah NKRI. Yang ketiga, fungsi ekonomi. Yang keempat, fungsi pelindungan lingkungan hidup. Yang kelima, fungsi perumahan dan pemukiman. 6, fungsi kesehatan. 7, fungsi pariwisata dan budaya. 8, fungsi agama. 9, fungsi pendidikan. 10, fungsi pelindungan sosial. Yang terakhir, fungsi ketertiban dan keamanan. Selanjutnya ada belanja rutin. Belanja rutin adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan baik pusat maupun daerah, serta untuk memenuhi kewajiban atas hutang. Jadi tadi serta untuk memenuhi kewajiban atas hutang dalam negeri dan juga luar negeri. Terus ini ada belanja rutin meliputi. Di belanja yang pertama ada belanja pegawai, yaitu mengeluarkan pemerintah untuk gaji pegawai negeri, gaji dan pensiunan pegawai negeri.
tunjangan belanja pegawai luar negeri, biaya perjalanan pegawai dan sebagainya. Terus kedua, belanja barang, yaitu pengeluaran pemerintahan untuk membeli peralatan atau perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan pemerintah. Belanja barang terdiri atas berjanjian barang dalam negeri dan belanja barang luar negeri atau impor. Ketiga, belanja rutin daerah, yaitu pengeluaran untuk membiayai gaji pegawai daerah. 4. Bunga dan cicilan utang, yaitu pengeluaran untuk membayar bunga dan cicilan dan pinjaman pokok. Belanja ini berasal dari pembayaran utang atau atas utang dalam negeri dan utang luar negeri. Yang kelima ada subsidi, yaitu pengeluaran negara untuk subsidi BBM dan non BBM seperti listrik, pangan, dan pinjaman kredit. 6. Dana hibah. Dana hibah yang ditujukan untuk bantuan pemberian apabila terjadi bencana dan lain-lain. 7. Terakhir, bantuan sosial, tujuan untuk memberikan dana bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah kelompok Adik Putri ingin menanggapi? Oke, mau sedikit nambahin, selain belanja pemerintah pusat itu juga ada pengeluaran pembangunan. Jadi pengeluaran pembangunan itu merupakan pembiayaan pembangunan dan pembiayaan proyek. Nah, sifatnya itu tidak rutin, jadi temporer. Nah, contohnya itu kayak pembangunan tol ataupun pembiayaan rupiah. Selain itu saya ingin menambahkan juga tentang penggunaan APBN di tahun 2024. Itu untuk anggaran pendidikan sebesar 695 triliun, lalu bansos 496 triliun, bunga utang sebanyak 498,500 triliun, lalu gaji PNS 48,4 triliun. Lalu untuk di tahun 2023 ada 513,38 triliun, lalu 433 triliun, untuk bunga utang 239,96 triliun, lalu gaji PNS 402,7 triliun. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Adik Putri dan Kaila telah menanggapi. Sekarang kami membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, karena tidak ada yang tanya, kami akan menutup presentasi pada hari ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.